kepada yang baru saja bergabung. Mari kita mulai sesi training kita siang hari ini. So, Dr. Safi, please take it away. Okay, good afternoon, everyone. And for all of those, I think we are connecting back after 1 week gap, I think. Yes. So let's dive into today's product. Okay, how we can actually improve our health and wellness using Amaskwa Cigar. But before we go into, let's see where we stand today. Okay, in terms of wellness, whether we have any problems or we are much better off compared to 100 years back. Okay, but before I start, do my voice is clear right now, Dr. Safi, or is it too low for Perfect. you to? Perfect. My voice Perfect, is yeah. clear. Yeah. How about Okay. mine? Mine is okay. Yeah, yours is also fine. Alright. Dan sekali lagi selamat siang kepada semua yang sudah bergabung. Jadi pertama-tama hari ini kita akan membahas tentang produk tentunya dari Amezcua yang kita sebut sebagai Amezcua Segar, dan tentunya kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan sekitar kita, tentang apa yang terjadi di sekitar kita ini. Okay. So in the last 100 years, or maybe more than that, our human brain actually not changed that much. But technology certainly has changed tremendously. That means the way the technology advancing in the last 50 years at least, if you look at it's advancing like crazy pace. But our brains not evolved that much. It's a very important fact for all of us to understand. Because of that, we have a very big problem that 75% of adults who are living in this world have the problems of stress, headaches, tiredness, and sleeping problems. And this is only going to rise with the invention of new technologies, invention of latest gadgets and everything. Jadi kalau kita melihat kembali ke 100 tahun ke belakang hingga sekarang, otak manusia itu tidak ada perkembangan atau perubahan yang berarti. Intinya dari dulu tetaplah seperti itu. Namun untuk teknologi sendiri, kita lihat 50 tahun terakhir perkembangannya sangat luar biasa pesat. Dan hari ini di zaman sekarang ada banyak sekali permasalahan terutama untuk orang dewasa yang mengalami stres, yang mengalami sakit kepala dan lain sebagainya, termasuk mudah lelah. Dan ini ada hubungannya dengan perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat dengan juga otak di dalam tubuh kita. Okay, and 1 in every 4 workers globally experience burnout. That basically means that today we are very difficult to manage our stress. We are at a stage, the stress is inevitable for most of us. And the stress comes from various aspects of our life, whether it is from your physical health, whether it's your mental health, spiritual health, where your workplace, which is occupational health, it can be from society, social health, or it can be from your environment. It can be spiritual, but ultimately you are getting burnout. That is a fact. Bahkan angkanya adalah 1 dari 4 pekerja yang ada di seluruh dunia itu mengalami yang namanya burnout, yang tentunya diakibatkan karena stres yang berlebihan. Dan stres ini datangnya tidak hanya dari satu sisi, bisa saja orang tersebut stres karena lingkungan sosialnya, bisa saja dia stres karena pekerjaannya, bisa saja dia stres karena keuangannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami hal tersebut sehingga mengalami yang kita sebut sebagai burnout. Yeah, and we always wonder, okay, of course, we all have to understand that when we fall sick, it is not directly, you get symptoms and then tomorrow you diagnosed with disease, but there are stages to go through. So stage 1 being biophotonic disruption, stage 2 is being disruption to your biofield or energy field. Then your cellular system gets broken down or damaged. Then finally your system gets. These are all we heard several times, right? I want to give you a different analogy. Yep. Dan tentunya sudah tubuh yang stres itu tadi sebenarnya tidak langsung serta-merta dia mengalaminya di hari pertama. Bahkan semua orang yang terkena penyakit itu bukan berarti dia mendapatkannya pada hari yang sama. Semuanya bermula dari 4 tahapan yang ada di sini. Yang tentunya sudah Anda dengar berkali-kali, tapi saya tetap akan menjelaskannya kepada Anda. Yang pertama dari awal biofoton
di dalam tubuh kita terganggu, yang kedua adalah stres lingkungan yang ada di sekitar kita menekan tubuh kita, yang ketiga adalah terjadinya perubahan di struktur seluler atau struktur dalam sel, tingkatan sel tubuh kita, hingga akhirnya dia berdampak pada sistem atau jaringan tubuh di dalam kehidupan kita. So I want to give you this example of, listening to your body. It's very, very important for all of us to listen to the symptoms or listen to what your body is telling to you. For example, when you will drink water in a normal scenario, if you're so busy, only when your lips get dry and then your tongue becomes dry, oh, then you think that, yeah, I have to take a glass of water, then I have to drink. This is actually you're listening to your body, correct? But how we actually look at our body is like this example. Okay, Dwi, you just go ahead and tell this. Oke, jadi saya akan mengajari Anda mengenai bahwa penting untuk kita untuk mendengarkan apa yang tubuh kita inginkan. Seperti halnya yang pertama ketika Anda ingin minum. Biasanya orang yang sibuk bekerja, dia hanya akan minum ketika tubuhnya mengalami seperti halnya lidah yang mengering, terasa kering, tenggorokan yang kering, ataupun bibir yang terasa mulai mengering gitu. Ketika kondisi tersebut tercapai, biasanya orang-orang akan mengambil gelasnya lalu meminum air dari situ. Yeah. Have you ever traveled by aeroplane? I mean, we have a lot of people here. If you ever traveled by aeroplane, when you get into the, flight, okay, and then you look behind, like, for example, you are at the entrance of the flight, Dwi, you can easily relate it, and you're going to your seats, you look at the cockpit, right? You look at the cockpit, and there are so many switches. There are like, on the top, on the bottom, everything, correct? And then you go to your seat and you'll sit down. Now you will be wondering how many switches are required or how much complicated this flight to fly. Yeah. And you really don't want to be the pilot at that point of time, right? If you have to be sitting in the pilot's seat, how on this earth you can fly? That is the first question to your body, right? Your mind. Oh, absolutely. If I put into that state, a situation where you have to fly this aircraft, you will say, sorry, I don't know which switch to operate, but I'm very happy to sit back in the seat and flew in the same flight or fly in the same flight, which takes you to the destination. Correct? Ataupun contoh yang berikutnya adalah ketika seseorang terbang naik pesawat, katakan. Saya rasa juga ada beberapa dari Anda yang sering terbang naik pesawat. Jadi mungkin pengalaman seperti ini bisa berhubungan atau berkaitan dengan apa yang Anda rasakan. Seperti halnya saat Anda baru masuk ke dalam pesawat, biasanya penumpang itu akan menoleh ke arah kokpit seorang pilot, yang di dalam kokpit tersebut ada banyak sekali tombol, ada banyak sekali tuas di atas sampai bawah. Dan ketika Anda melihatnya dengan sekilas, lalu Anda pergi ke kursi Anda, saat Anda duduk, pasti Anda sekilas juga berpikir, misalkan saja, tiba-tiba saya harus mengendari pesawat ini. Dengan sebegitu banyaknya tombol, dengan sebegitu banyaknya tuas, mana yang saya harus pencet atau mana yang saya harus gerakan, saya tidak punya istilahnya kendali di situ. Saya tidak tahu mana yang harus saya lakukan. Jadi tentu saja lebih baik saya duduk di kursi penumpang dan biarkan si pilotnya terbang, istilahnya pilotnya menjalankan semua itu daripada saya yang harus duduk di sana. Okay, so the thing is that we look at our body, like, for example, I'm explaining about biophotons, energy field, the cellular mechanism, the systems and all. These systems, when you look at it, it's very, very difficult for you to understand. But only you need to know that if there is one particular lever, if you push, it will stop, or if you change it, it will come. This happens step by step. That means your body, to operate your body or to fly your body, if you just imagine that you are the pilot, to fly your body, there are so many complicated systems in your system, like a cockpit. Okay, but you no need to worry if you are giving your body all the ingredients or all the key elements. You can sit back, relax, and your body will fly. Okay,
But it's very important to listen to your body and understand when to put brake, when to accelerate. This is your body giving you a basic information of how to handle it. Okay, even though it is look like very complicated system. Dan itu sama halnya dengan tubuh Anda, tentang sistem jaringan semua yang ada di dalam tubuh Anda itu sebenarnya sama rumitnya dengan isi kokpit pilot tersebut yang ada banyak tombol dan tuasnya. Sedangkan tentu Anda tidak tahu harus memulai dari mana, tapi sebenarnya ada. Hello? Yeah, we can't hear you. Dwi, your voice gone. Hello? Can other people hear me? Just use the chat to confirm if you are able to hear me. Just message in the chat. Yeah. Okay. That means issue at Dwi's side. So let's wait for him to come back. Sorry, Dr. Safi. Something happened, Dwi. Okay. Yeah, something happened. Okay. Okay, Now so where was I? okay. Basically, I'm comparing the cockpit with our health, our systems Yes, in our I body. think we're on that part ya. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya atas gangguan teknisnya. Jadi saya ulangi kembali di bagian tadi Dokter Safi yang menjelaskan, intinya tubuh kita itu ya ibaratkan ya kokpit pilot tersebut, ya kan? Di mana ada banyak sekali sistem ataupun jaringan yang tidak kita mengerti cara penggunaannya. Tapi pada dasarnya kita itu sebenarnya cukup memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita cukup mendengarkan apa yang tubuh kita inginkan, lalu tubuh kita itu sebenarnya akan berjalan secara otomatis. Jadi kita bisa mengendalikan bagaimana tubuh kita itu untuk berjalan ataupun untuk berhenti di situ. Okay, so I'm going to introduce some of those very difficult concepts, but you no need to worry about learning all of those. That means like cockpit, so complicated, you no need to worry about it. You only need to listen to when to brake or when to let it go. Okay. And one of the system that is very important for us to understand is the biofield. But the biofield is basically something like our physical body emits energy out, and this is something like this. It's energy coming out of our body, and this is actually represented by 7 energy centers or meridian points. And this energy is very different from people to person. And if you actually look at when we are sick or when we are not able to manage our stress, it actually reflects in the areas where it is damaged or obstructed, or some kind of a disturbance is clearly seen in our energy field. And our goal is to bring it back to a comprehensive, very strong biofield. So our energy field is like a defense layer of our body, or it's a first line of defense of our body, and our aim is to get back into its shape. Okay. Jadi kalau kita berbicara mengenai kokpit pilot yang sangat rumit tadi, sebenarnya salah satu persamaannya dengan tubuh kita itu ada di dalam satu sistem yang mungkin juga rumit untuk dijelaskan, tapi saya akan sederhanakan untuk Anda. Jadi salah satu sistem medan energi itu sebenarnya ada di dalam tubuh Anda. Dan ya kalau secara detail itu akan panjang penjelasannya. Namun yang perlu Anda ketahui mengenai medan energi, intinya dia adalah energi yang keluar dari dalam tubuh Anda, yang berasal dari biofoton tubuh Anda. Dan dia adalah lini pertahanan pertama tubuh Anda, yang mana dia terbagi antara 7 titik pusatnya yang ada di dalam tubuh kita, dan energi ini sangat berbeda antara satu dan orang lainnya. Jadi setiap orang memiliki pancaran yang berbeda satu dengan lainnya. Dan tentunya dia juga memiliki fungsi sebagai indikator bagaimana kondisi tubuh kita itu sendiri apa ya istilahnya, berfungsi begitu. Jadi ketika dia tidak menyala, can you go to the next slide? Yeah, please. Ketika dia tidak menyala, intinya tubuh kita itu sedang tidak terlindungi, sedang rawan. Yang mana yang kita inginkan adalah dia harus menyala seperti
yang berikut. Yes, dia harus menyinari ataupun menyala di sekitar tubuh kita yang menandakan bahwa medan energi kita sedang berfungsi secara optimal. Okay, so now coming to what can help our energy system to be intact. Okay, that means if you are flying, I mean, like your body, it has to, if it has to be flying without any problems, you need to ensure 4 important elements, out of which 3 I'm mentioning here. And this goes to hundreds and thousands of years back to humanity. You can easily say that from the time of Babylon, the 4 elements are very, very key factors for our health and wellness. Number 1, of course, air that you breathe in. Number 2 is water. And at the time, they called fire. Okay, that's fire is basically nothing but they are referring to sun. So here I changed it to light. Okay, and the last one is they considered earth as very important element because we are all coming from earth and we go back to earth. I mean, in a sense that we are all grounded, like we are on the earth. So here you need to understand that the 4th element is earth, which I have not put it here, but water, air, and light are very, very essential. And in this episode, we are only going to touch on water. Oke, dan kita berbicara selanjutnya mengenai elemen penting, elemen kekuatan penting yang sudah menyatu dengan manusia bahkan ribuan tahun yang lalu. Sudah dari ribuan tahun yang lalu, bahkan dari peradaban yang paling kuno sekalipun di peradaban Babilonia mungkin. Yang mana pada saat itu mereka juga memahami konsep yang sama. Intinya ada 4 elemen penting, tapi saya tulis 3 di sini. Tapi sekedar informasi saja, ada 4 elemen penting. Yang pertama adalah udara yang seperti saat ini kita hirup. Yang kedua adalah air, yang mana itu adalah penyusun tubuh kita. Dan yang ketiga ini adalah api, tapi pada saat itu api direferensikan sebagai matahari. Dan matahari tentu saja yang bisa kita ambil bukan panasnya, tapi cahayanya. Cahayanya itu yang sangat penting bagi tubuh kita. Yang keempat adalah elemen bumi atau elemen tanah, tapi saya tidak masukkan di situ, yang mana ketiga inilah yang cukup penting untuk dibahas. Tapi untuk hari ini saya akan membahas secara khusus mengenai airnya terlebih dahulu. Okay, so as we all know that water very important for our survival because it's constitute of 70% of our body. So obviously we have to ensure that proper hydration is taking place. But when you understand more about water, the water which is found in nature has the best qualities and healing properties compared to the water which is present in our homes, where a lot of chemicals are being added and a lot of mechanical distortion. So we have to just go back to nature and see how amazing that water is in the nature, whether coming from mountain springs or coming from waterfalls and all this stuff. So here I'm giving an example of Nomizo Notaki waterfall from Japan, where this water is considered healing water. And a lot of scientific studies have been conducted on this water, and they identify a beautiful structure of this water and is linked to our overall health and wellness. Dan mengenai elemen terpenting itu sendiri salah satunya air ya. Jadi kalau kita bicara mengenai air, sebenarnya air itu adalah suatu hal yang selalu kita konsumsi setiap hari ya kan. Karena air sendiri adalah 70% di dalam tubuh kita itu adalah dari air. Jadi kalau kita minum air dari sumber air yang biasa kita dapatkan di sekitar kita, baik dari air PDAM ataupun air minum yang dari galon dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidaklah sama bentuknya, strukturnya dari air yang ada di alam, yang ada dari pegunungan ataupun dari mata air. Seperti halnya di sini adalah air terjun Nomizo no Taki yang ada di Jepang sana, yang mana banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa ini adalah air yang memiliki properti menyembuhkan. Intinya dia dapat memberikan dia memiliki properti unik yang dapat dibutuhkan oleh tubuh kita yang bisa dimanfaatkan secara langsung, secara optimal, sehingga membuat tubuh kita itu lebih segar, lebih istilahnya lebih bugar dari sebelumnya. Okay, so if you are going back to our body, as I mentioned, that it is very complicated stuff. So our body can be explained in various ways. Okay, I will give you 3 different analogies or 3 different ways that we can describe our body. Number 1, anatomical explanation. That means our body has this many number of bones, this many number of organs, this many number of muscles, tendons, and everything that constitute your entire body.
So anatomically, we can say that, okay, if this particular organ has damaged or this particular organ is not working as it's supposed to function, you are unhealthy. That is the first explanation from anatomy point of view, correct? Then the second method or second way of explaining our body is chemically. So for example, our body is everything made of, cells. At the inside of the cell, you have various kinds of chemicals, whether it's hormones or enzymes and everything. So you explain that, okay, if there is a insulin reduction or insulin is not functioning, you are diabetic. You explain from chemical point of view. Similarly, the third way of describing our body or our energy system or our human system is based on energy. Just imagine that our body is like a transformer or some kind of a energy system. You take the energy from your one of the 7 energy centers like transformers, and it goes through the 7 transformers that we have, and it will go back to earth again. So you are actually a loop. You're taking the energy from the universe and you're giving it back to earth, and during this process you have 7 transformers which are giving energy to your peripheral bodies, and that's how you maintain your health. You can explain this anatomically using the anatomy, or chemically using chemistry, or the third one, you can explain the same thing with energy by explaining the 7 energy centers and how the peripheral system is getting the energy, all this stuff. It is very important to know to describe the disease. Dan kita bisa menjelaskan pula mengenai kesehatan tubuh kita dengan 3 cara. Jadi yang pertama ada secara anatomi. Anatomi itu maksudnya adalah tubuh kita intinya terbuat dari ada kulit, ada tulang, ada otot, ada organ-organnya, ada intinya bagian-bagian tubuh tersebut, ya kan. Jadi ada sendi dan lain sebagainya, itu secara anatomi. Jadi ketika ada yang salah di situ, intinya mungkin keseleo atau apa, Anda bisa menjelaskan penyakit tersebut secara anatomi. Yang kedua adalah secara kimia. Maksudnya secara kimia itu seperti apa? Seperti halnya hormon, enzim, dan ya, intinya zat-zat tersebut yang ada di dalam tubuh Anda, seperti halnya mungkin resisten terhadap insulin. Jadi ketika ada seseorang yang resisten terhadap insulin, kita bisa bilang, oh dia terkena diabetes, gitu kan, atau penyakit kencing manis. Itu jika Anda menjelaskannya secara kimiawi. Dan yang ketiga adalah Anda bisa menjelaskan kesehatan seseorang secara energik atau secara dari tingkat energinya. Seperti yang Anda ketahui di penjelasan sebelumnya, tubuh Anda itu ada 7 titik cakranya atau 7 titik pusat energi, yang mana 7 titik pusat energi ini bersifat intinya menggenerasi tenaga pada tubuh Anda, memberi energi pada tubuh Anda, seperti halnya pembangkit listrik. Jadi Anda ketika ada salah satu pusat energinya yang tertutup atau yang tidak bermasalah, intinya disitulah muncul juga masalah yang akan Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda juga bisa menjelaskan kesehatan seseorang dari sisi energinya juga. Okay, so when we are explaining about chakras, it's very important that the 7 chakras, if one particular chakra is blocked or any of the connections that are going out of it are blocked, corresponding area of our body, whether it is your peripherals, whether it's your corresponding organs, will show some kind of symptoms of disease. That means they are not able to function at the level that they're supposed to function. So it's very clear indication that the flow of energy is disturbed, and you just need to correct that flow of energy, and you can actually go back to a healthy state. So it's very important that our energy centers and their entire system, this energetic body, need to be rearranged or bring it back to our normal flow state. That means we need to balance it. You should not have overflow, you should not have underflow. That balanced state is called homeostasis. This you can achieve it by focusing on the natural elements that I just spoke earlier. Dan kita juga berbicara mengenai bagaimana ketika salah satu titik pusat energi tadi terhalang. Misalkan ketika terhalang, intinya ketujuh titik tadi itu mengalirkan energinya ke setiap organ yang sesuai, ataupun yang ada di situ. Jadi misalkan salah satunya terhalang energinya, tidak berjalan, maka akan ada satu organ atau satu bagian tubuh Anda yang mengalami masalah.
Jadi cara untuk mengkoreksinya adalah Anda harus membuat bagaimana caranya aliran energi tadi berjalan atau mengalir sebagaimana mestinya. Dengan begitu maka simptom ataupun gejalanya nanti akan lambat laun secara perlahan dia akan menghilang. Dia akan kembali normal dan berfungsi seperti sedia kala. Jadi kita juga tidak ingin aliran energi tadi mengalir dengan sangat banyak ataupun mengalir terlalu sedikit. Yang kita inginkan adalah aliran energi yang mengalir dengan normal, yang kita sebut sebagai homeostasis tadi. Dan ini caranya adalah dengan fokus lagi dengan 3 elemen penting yang tadi saya jelaskan di awal. Yep. Okay. So let me present to you in the form of solution, especially focusing on the natural element called water. Okay. Today, because we are so ignorant about water, it is leading to dehydration and several other problems. So let's watch this video, and then obviously the solution is presented in this video itself as Amesqua Segar. Let's watch it. Elemen penting yang menentukan arti kesehatan sejati dan bentuk kekuatan hidup yang paling sederhana, air. Anda bisa tidak makan beberapa hari dan masih bertahan, tapi beberapa hari tanpa air, dan disitulah masalah mulai muncul. Air dari keran dan air mineral biasa mengalami banyak proses penyaringan yang merusak struktur dan vitalitas alaminya. Mereka memiliki bentuk menggumpal, tidak linear, sehingga sulit untuk diterima oleh tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengubah air yang kita minum menjadi struktur linier yang diperlukan berkurang signifikan. 75% populasi dunia mengalami dehidrasi kronis. Statistik global menunjukkan bahwa penyakit tertentu yang berhubungan dengan usia tua yang terjadi sebelum waktunya dipicu terutama oleh stres dan dehidrasi kronis. Disinilah hadirnya terobosan Amesqua Segar, perangkat penata struktur air. Amesqua Segar dilengkapi dengan kombinasi mineral yang unik dan menggabungkan desain geometri holistik yang diproses menggunakan teknologi eksklusif. Amesqua Segar memberikan banyak manfaat. Pertama, mengubah air menjadi sangat berenergi yang membantu hidrasi dengan tepat dan membuat Anda merasa segar sepanjang hari. Yang terbaik dari semuanya, Amesqua Segar mendukung kemampuan alami tubuh untuk melakukan detoksifikasi. Hiduplah dalam evolusi kesehatan energi dengan Amesqua Segar. Nice. So Amesqua Segar is a portable, very easy to carry solution that will energize the water which is actually damaged or not having a proper structure back to its original structure, or where it actually comes from. The natural water structure is supposed to be the hexagonal crystal structure that I just showed in the video, and you can retain it with the use of this amazing wellness device called Amesqua Segar. Jadi video tadi secara singkat menceritakan bagaimana permasalahan simple, sederhana seperti dehidrasi itu adalah salah satu penyebab dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Yang mana salah satunya adalah kualitas air yang kita minum setiap harinya tidaklah sebagus sebagaimana mestinya. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan Amesqua Segar, sebuah alat atau perangkat yang sangatlah portable yang bisa Anda bawa kemana-mana, yang dapat memberikan Anda solusi air yang baik, air yang memiliki kualitas sama seperti yang ada di alam dengan memberikannya struktur yang diperlukan supaya dia dapat terserap lebih baik dan optimal ke dalam tubuh Anda. Okay, and also if you look at the Amesqua Segar, it has got maybe the next slide will have all the information about. It has got 14 minerals, and it has got a proprietary design that you look at on top of it. Okay, both the sides you have a design. This design follows the principles of geometry, which has got a function, and also at the same time it undergoes a special process of energization similar to geometry disk. But here, when you want to compare the product efficacy, geometry would stand number 1. This will be number 2, and Chakra Plus was number 3. So if you look at this, is easy for somebody to carry in their pocket, lightweight, and it is for travel, those people who are traveling or going to offices and all, for you, easy, lightweight, not heavy, but it will structure the water as how you expect from the geometry. Okay, but it doesn't have some of the benefits
compared to the geometry disk like BioLite, for example. You cannot use this one in the BioLite. But overall, Amesco Cigar is a wellness tool that will help with water, at the same time also with your energy unblocking. And it's a fantastic wellness tool, those who are looking at affordable wellness solution. Dan apa yang membuat Amesco Cigar itu unik? Jadi Amesco Cigar adalah sebuah perangkat yang dibuat dari 14 mineral yang langsung dilebur di dalamnya dan melalui proses energisasi sehingga dia dapat mengeluarkan energi yang dapat membuat struktur air itu memiliki struktur heksagonalnya kembali secara alami. Dan dia juga memiliki fungsi desain geometri yang dapat membantu melindungi Anda dan keluarga Anda dari radiasi elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Dan secara efektivitas mungkin kalau Anda bandingkan dengan geometri, dia tidak lebih baik daripada geometri. Jadi kalau secara urutan, geometri ada di urutan pertama, yang kedua adalah Amesco Cigar, yang ketiga adalah Cakra Plus kalau Anda masih ingat produk tersebut. Jadi secara efektivitas tentu saja geometri lebih di atasnya. Bahkan tapi jangan khawatir karena dia lagi-lagi dia memiliki fungsi yang sangatlah baik karena dia portable, jadi bisa Anda bawa kemana-mana, ringan, apalagi untuk Anda yang sering melakukan perjalanan sangat direkomendasikan membawa Amesco Cigar. Dan tapi perlu dicatat juga bahwa dia tidak dapat memberikan fungsi seperti geometri yang mana dia tidak bisa digunakan bersamaan dengan BioLite 3. Okay, yes. And coming to the benefits of how to use this one, and before that, you see how the structured water under microscope looks like, and how cigar energized water looks like under microscope. It's a clear indication that we are getting the structured water out of it. Yep. Yep, go ahead. Dan ini adalah gambaran mengenai struktur air tadi yang terlihat istilahnya kacau, tidak beraturan, dan kemudian to the next slide. Yeah, okay, one second. Ya, ini adalah struktur air yang terbentuk berkat dari diletakkan di atas Amesco Cigar, di mana dia mengembalikan struktur heksagonal alaminya sehingga air yang Anda minum akhirnya bisa sebaik seperti yang dari alam. So the key benefits of using this product, obviously, it will revitalize the water that you're drinking and also the chakras. As I mentioned, it balances the flow in all your chakras where you are using it, and also you can feel refreshed and rejuvenated. Obviously, when the hydration is maintained properly back to normal state, your body feels much energetic. You will feel that you have more energy to spend right now. And also at the same time, it will also help with detoxification and all this stuff. So if you look at a very good physical and spiritual health, you can attain with cigar disc, because you're hydrating your cells. You're also getting rid of toxins and everything. So you will have better energy flow, and also you have better hydration. These two, if you achieve, two elements are already set for you. Untuk manfaat utama dari Amesco Cigar sendiri, seperti yang Anda ketahui, dia dapat merevitalisasi air. Yang kedua adalah dia dapat menyeimbangkan kembali aliran cakra atau aliran energi tubuh Anda. Jadi yang tadinya terhambat ataupun tidak mengalir, dia bisa membantu untuk mengembalikan aliran tersebut seperti normal kembali. Sehingga ketika Anda mendapatkan tingkat hidrasi atau istilahnya Anda tidak mengalami dehidrasi karena minum air yang berstruktur dari Amesco Cigar, dan juga aliran energi Anda juga mengalir dengan sebagaimana mestinya, maka Anda akan cenderung lebih merasa segar dan juga bugar daripada sebelumnya. Dan tentu saja dia juga dapat membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh Anda dan menghilangkan toksin ataupun membantu proses detoksifikasi dalam tubuh Anda. Jadi jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari kebugaran dan juga kesejahteraan tubuh Anda, maka Amesco Cigar ini sangat cocok untuk Anda gunakan. And if you look at various ways to use it, almost similar to geometry disc, you will find most of them. You can take them through these different ways of using the product. Yeah. Dan untuk petunjuk penggunaannya sendiri sebenarnya seperti yang sudah bisa Anda lihat di dalam slide ini. Kurang lebihnya sama seperti geometri tentu saja. Jadi Anda bisa menggunakannya ketika Anda bermeditasi misalkan, ataupun Anda bisa memberikan Amesco Cigar ini ke dalam kulkas Anda, juga bisa untuk meningkatkan daya simpan bahan-bahan makanan atau sayur dan buah-buahan di dalam situ. Ataupun ya itu tadi, memberikan energi dan struktur kepada air. Anda bisa letakkan segelas air di atasnya lalu diamkan 15 menit untuk mendapatkan
mendapatkan hasilnya. Dan air yang sudah distruktur oleh Amesco Segar tadi bisa Anda gunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran supaya dia dapat menetralisir pestisida ataupun menghilangkan racun-racun yang menempel pada buah dan sayuran tersebut. Anda juga bisa meletakkan kosmetik ataupun skincare Anda di atas Amesco Segar supaya dia dapat meningkatkan daya serapnya ke kulit. Jadi saat Anda menggunakannya kepada wajah Anda, dia akan menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih cepat menyerap ke dalam kulit. Dan tentu saja Amesco Segar ini juga bisa Anda taruh di dalam saku Anda untuk meningkatkan energi tubuh Anda selagi Anda beraktivitas. Okay. Yeah. So if you look at some of the ways that you should not use the product, never put this in the freezer compartment, and also never expose this to extreme heat as well as cold temperatures, and don't drop it, because without this shield that we are providing, if you drop, it can break. Yeah, go ahead. Oke. Jadi untuk penggunaannya yang perlu Anda waspadai dalam penggunaan Amesco Segar, intinya jangan memberikan suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah kepada Amesco Segar. Intinya apa? Anda tidak boleh merebusnya, Anda tidak boleh juga menaruhnya di dalam freezer. Kenapa? Karena suhu yang ekstrim tadi dapat merusak tentunya dari bentuk dari Amesco Segar itu sendiri. Dan jangan sampai juga Anda menjatuhkannya ke lantai karena dia adalah terbuat dari kaca, bahan utamanya. Jadi ketika terjatuh maka ada kemungkinan untuk pecah. Jadi selalu gunakan pelindung silikonnya ketika Anda menggunakan Amesco Segar ini. Okay, so we come to end of the presentation, and these are the specifications of the product. And very important is that our product is not meant to cure any or treat any diseases. You have to be very clear. These are wellness products. Wellness products are basically you're providing the natural ingredients what your body requires, and your body does the rest. So you have to be very clear on this one. Dan perlu juga Anda ketahui bahwa Amesco Segar pada dasarnya tidak digunakan untuk menangani atau menyembuhkan sebuah penyakit. Karena pada dasarnya Amesco Segar adalah sebuah produk kebugaran yang kata kuncinya adalah dia dapat membantu memberikan apa yang tubuh Anda inginkan. Dan biarkan tubuh Anda beraksi atau melakukan tugasnya secara otomatis. Jadi intinya Anda membiarkan tubuh Anda memulihkan kondisi yang Anda alami kembali ke normal. Begitu. Okay, so thank you, and we'll take any questions if you have. Please go ahead. Oke, jadi terima kasih banyak karena sudah mendengarkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, we already have a question in queue, of course. Okay, it's the first question actually. It's from Ibu Ami, Ibu Ami IFT. Quite long, but I will read it. Good morning, Dr. Syafi dan Pak Mega. Salah satu downline saya punya keluhan di tumit kaki bagian depan, selalu sakit dan ngilu, dan terkadang agak bengkak. Juga rasa nyerinya sering kumat di area yang sama. Pertanyaan saya, apakah itu asam urat dan usia beliau 30 tahun? Bagaimana cara menggunakan terapi dengan Amesco Geometry ataupun Amesco Segar? Okay, so basically she has a downline that has a symptom around his knees. No, his heels, heels. The heels. Okay. So it's sometimes feel in pain and also swelling there. Is that a GORD? What is it? Asam urat, yeah. A GORD. It is called calcaneal spur in English. Okay. It actually development of calcium deposits from the ankle bone. Okay, calcaneum, what we call, and there is some kind of a protrusion that comes out and is very painful. Okay, and it is also because of high levels of uric acid in your blood. So if you start drinking Amesco Segar water, you're also diluting changing the blood concentration of uric acid and everything. That means you can maintain balance of uric acid levels, and along with it you need to also check your thyroid gland, whether it is having some thyroid issues, all of those things, and reduce red meat and all this stuff. So he can go back to doctors where they can test uric acid levels, and he can start using Geometry water or Segar energized water, and then if you have BioLite with Geometry, shine it on the affected area. If you shine on the calcaneal spur affected area, which is the heel of the leg, you can have better pain relief.
Oke, so yeah, it's uric acid. You are correct in that. Jadi untuk permasalahan asam urat ini tadi sebenarnya salah satu penyebabnya adalah karena kurang minum, begitu ya. Dan sebenarnya asam urat ini bisa istilahnya kita singkirkan dari tubuh ketika kita tidak mengalami dehidrasi. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak dehidrasi terlebih dahulu. Jadi minum air yang berstruktur dari MSQ segar itu sangatlah penting untuk membantu proses tubuh tadi membuang asam urat yang tidak diperlukan. Karena asam urat itu sendiri adalah sisa ya. Jadi adalah zat sisa, zat residu yang tentunya tidak diperlukan oleh tubuh, tapi tubuh tidak bisa mengeluarkan zat tersebut. Jadi ketika Anda minum air dari MSQ segar, dia dapat membantu tubuh secara otomatis untuk menghilangkan atau membuang zat sisa tersebut. Dan jika masih terasa nyeri, tentunya tidak terjadi dalam satu kali sesi ya kan, dia harus dilakukan secara konsisten dan teratur begitu. Jadi Anda juga bisa menggunakan MSQ geometri dengan Biola 3 untuk proses meringankan rasa sakit atau rasa ngilu yang dirasakan begitu. Jadi kedua hal tadi bisa digunakan terhadap keluhan seseorang yang memiliki penyakit atau riwayat asam urat seperti tadi. Oke, semoga itu cukup menjawab untuk pertanyaan Ibu Ami. Dan kita juga ada pertanyaan berikutnya, sepertinya dari Ibu Neni di sini. Lepra, oke. Wait, let me check the translation in English first. It's leprosy, Lepra yeah. means So leprosy. Leprosy is it? leprosy, yes. But leprosy is no But more in it's the basic, world. Yeah. no more, all right? All I right. don't know. So, I mean, but the unless question is, very rare cases, leprosy already vanished from the entire world. Hmm. Okay. but the question is actually like, is leprosy infectious? Like, you Yeah, know, it used to is it be earlier, but used to be, right? now totally eradicated. I think at least from India, it is totally taken off. Nobody gets leprosy now, but it used to be very highly communicable disease earlier. Yeah. Okay, so leprosy is basically infection by the bacteria ya. Oh, ya, Bacteria. just Yes, read that. yes, 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 Oke, yes. jadi untuk pertanyaan Ibu Neni sebenarnya walaupun tidak relevan, tapi untuk informasi saja, jadi penyakit lepra itu sendiri sudah tidak ada secara teknis ya, kecuali kepada kasus-kasus yang langka mungkin tiba-tiba ada gitu. Tapi pada dasarnya leprosi atau lepra itu sudah tidak dinyatakan tidak ada lagi begitu. Apakah dia menular? Dulunya iya, menular. Tapi jangan khawatir karena penyakit lepra itu sendiri mungkin sudah penyakit yang tidak ada kembali gitu ya di muka bumi ini. Oke, pertanyaan berikutnya. The basically from Sogira in here, Dr. Safi, like how do you treat an itch if you have an itch in around your neck with geometry or Segar? I mean, What is it? What can is it? What is we it? an itchy feeling, Itchy feeling. when you Okay. Skin problem, yeah, right? or Okay, skin okay, okay. problem. Any kind of skin problems, you first need to try a method of energizing the water with Sagar disc or geometry disc for 6 times, 10 times. And how to charge it, there is a method, easy method. I can post the video how to do it. Then once you charge it 6 times or 10 times, take it into spray bottle, or if you know, we have given it out earlier, Amesqua Mist, this kind of product. Remember, if you remember this kind of a product, you can use this one to shine it on that area. This will help to calm down the skin itchiness, rash. But it's also very important. Skin itchiness can be caused by toxins. It can be caused by heavy metals. It can be caused by seafood. It can be caused by so many things. How you can actually you get it from various kind of sources like fish, or it can be coming from any kind of source like food, vegetable food, or anything. So you need to be careful about what is the source of this particular cause. What is causing it? You need to know and eliminate that. Oke, jadi sebenarnya untuk penyakit gatal atau penyakit yang berhubungan dengan kulit itu sebenarnya bisa juga ditangani dengan Amesqua geometri ataupun segar. Jadi dengan cara memberikan struktur atau energi pada air sebanyak 6 kali. Jadi ada caranya, bagaimana cara untuk melakukannya. Nanti Anda bisa mungkin cek di sosial media kami, halaman sosial media kami, bagaimana untuk memberikan energi pada air sebanyak 6 atau 10 kali. Jadi
bisa 6 kali saja, lalu air tersebut bisa Anda cipratkan ataupun kalau Anda punya alat amis-kumis seperti tadi yang sudah ditunjukkan oleh Dr. Safi, Anda bisa menyemprotkannya di bagian yang gatal tadi. Jadi itu bisa mengurangi rasa gatalnya dari waktu ke waktu. Tapi tentu saja perlu dilihat kembali penyebab gatal tersebut. Apakah itu karena alergi, apakah karena racun, ataupun racun ini maksudnya adalah zat yang mungkin Anda dapatkan dari makanan yang Anda makan, begitu. Entah itu dari seafood atau lain sebagainya yang dapat menimbulkan rasa gatal tadi. Intinya Anda juga perlu untuk menghilangkan problem tadi dari sumbernya juga. Jadi Anda bisa mengatasinya dari hilir dan juga dari hulu, begitu. Okay, I posted the YouTube channel where I'm putting all my videos and also the supercharging video. I put 2 links. Yeah, Oke. you can click and get the info from there. I put Oke, it jadi there. barusan saja jika Anda cek di kolom chat, barusan Dr. Safi mempost sebuah tautan atau link mengenai cara untuk memberikan struktur atau energi pada air yang sebanyak 6 atau 10 kali tadi. Ada juga link YouTube kepada video-video yang mungkin sangat menarik untuk Anda tonton nanti yang seputar Amesqua, seputar produk-produk kami di sana. Jadi Anda bisa klik link itu nanti ya, bisa Anda simpan terlebih dahulu. Dan next question, we have next question here from Susan. Okay, this is the same question that we had in several occasions, like how do you treat a person that have diabetic with Amesqua, Gar, or geometry? Yep, for diabetes, very important for you to understand that your pancreas is under at least for type 2 diabetes, which is almost 70-80% of the worldwide cases of diabetes are type 2 diabetes. Type 2 diabetes literally means your pancreas, the organ which is supposed to maintain your body blood glucose level. That means your blood has glucose. Anything excess glucose, it has to convert into storable form. So that insulin, there is a lot of pressure to produce insulin. That is one problem. And later, the amount of produced insulin becomes resistant. That means it is giving up doing its job. Okay, insulin resistance. These two are very common factors that lead to diabetes. So what we need to do, number one, focus more on drinking plenty of water, which is structured water, either from geometry disc, either from Sagar disc, doesn't matter, but drink plenty of water. Control sugar intake into your body. Lean more towards fiber food, protein food, and fats, and less carbohydrates. So you can have much lesser sugar that is available to your body. And number 3, exercise. You need to have basic minimum exercise every day. Start off with 3,000 steps a day. Minimum 3,000 steps, then go to 5,000, then to 10,000. And then anything above that is absolutely fantastic in 24 hours. But minimum, if you try to start with 3,000 to 5,000 steps, your basic metabolic rate will be much better. And this will help. This will have profound effect on your diabetic levels. And you can shine BioLite also on the pancreas, just to activate. That also works, yeah. Okay, so there's 4 steps that. Actually, more steps, but at least start off with these things which you can remember. Yeah. Oke, jadi pada dasarnya untuk penyakit diabetes itu sebenarnya kalau kita bicara secara latar belakang atau yang sedang terjadi, kebanyakan sih yang terjadi di kasus secara global 70-80%-nya adalah diabetes tipe 2, yang mana itu bisa dikatakan kategorinya karena pankreas sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin atau sebagaimana mestinya, begitu ya. Jadi ketika tubuh Anda sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin, maka kadar gula yang ada di dalam tubuh Anda meningkat. Karena insulin tadi ini salah satu fungsinya adalah untuk menetralkan gula yang kebanyakan tadi. Tapi yang terjadi adalah gulanya menumpuk, akhirnya seseorang terkena diabetes. Jadi yang pertama tentunya kalau dari segi treatment dari Amesqua, yang salah satunya adalah minum air yang sudah ditreatment oleh Amesqua Segar ataupun geometri setiap hari. Jadi perbanyak itu, jadi jangan sampai Anda juga dehidrasi. Itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua adalah kurangi makanan-makanan yang tentunya mengandung banyak karbo, tapi perbanyak makanan yang mengandung serat, mengandung protein, lemak juga tidak ada masalah. Jadi yang dikurangi adalah karbohidratnya. Itu yang
juga tidak kalah penting. Mengurangi atau menjaga pola makan yang lebih sehat. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraganya juga tidak perlu olahraga yang terlalu ekstrim. Jadi Anda bisa olahraga cukup berjalan kaki saja setiap hari. 3.000 langkah setiap hari minimal saja. Jika Anda sudah kuat 3.000, Anda bisa meningkatkan ke 5.000, lalu ke 10.000 langkah setiap hari. Itu salah satu bentuk olahraga yang paling sederhana yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh Anda, yang tentunya juga dapat memiliki fungsi atau memiliki dampak terhadap pengurangan gejala diabetes yang Anda rasakan dengan meningkatkan metabolisme tubuh dengan cara berolahraga. Atau yang terakhir, dengan menggunakan Amiskwa Geometri dengan BioLite 3 disinari di bagian perut atau sekitar pankreas Anda. Untuk intinya memberikan efek restorasi kepada atau pemulihan kepada pankreas Anda supaya bisa memproduksi insulin kembali. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, pertanyaan berikutnya, it's already in English from Ibu Nurjana Sri. Good morning, Dr. Safi and Pak Dwi. My question is how to use Amiskwa Segar to reduce headache cause of toothache. Toothache, yeah, okay. Headache cause of? Toothache. Because Okay. So focus on toothache because toothache, okay, whether it is actually because of whether you underwent some kind of root canal or you have some tooth decay or any gum disease, you need to actually work on it. Obviously, it will help to reduce your headache. So you need to first focus on your tooth issue. So focus on tooth issue, and tooth issue also you can supercharge water and spray on that area to reduce the pain and everything. You can even shine, how do you say, you can shine it on the area where you have the disease. Okay, red light can be fantastic to start off. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai rasa sakit kepala ya gitu ya. Jadi ini bicara mengenai bagaimana mengurangi rasa sakit kepala yang diakibatkan sakit gigi gitu ya. Kan banyak juga orang yang kalau kena sakit gigi kepala pusing begitu karena memang ada hubungannya ke sana. Nah, sebenarnya kita tidak bisa serta-merta menggunakan produk dari Amiskwa untuk menghilangkan hal tersebut karena lagi-lagi kita harus mengatasi dari sumbernya terlebih dahulu. Entah itu kena gigi berlubang atau permasalahan pada gusi, intinya permasalahan tadi itu harus ditangani terlebih dahulu. Nah, tapi ketika Anda sudah menanganinya, intinya misalkan tadi ada gigi berlubang begitu ya, ya gigi berlubangnya antara Anda tambal atau Anda cabut. Lalu baru Anda bisa menggunakan produk dari kami seperti salah satunya menggunakan air yang sudah distruktur tadi, lalu Anda gunakan Amiskwa Mist, Anda semprot di bagian gigi tadi yang berlubang. Jadi setidaknya itu dapat mengurangi rasa nyeri atau sakitnya dan tentunya akan mengurangi rasa sakit kepala yang Anda derita. Yang kedua adalah menggunakan sinar dari BioLite 3 tapi harus dengan geometri dan disinari di bagian gigi tersebut atau bagian yang bermasalah tadi untuk mengurangi rasa nyerinya dan tentunya mengurangi rasa sakit kepala yang dirasakan. Begitu. Jadi tentu semuanya harus diatasi dari sumbernya terlebih dahulu dan produk Amiskwa dapat membantu proses pemulihannya kembali. Oke, itu untuk pertanyaan dari Ibu Nurjana. Yang berikutnya dari Ibu Fitri, the latest, I think the last also. Yeah. Selamat pagi Dr. Safi dan Pak Dwi. Untuk terapi mata minus dan silindris dengan geometri BioLite yang baik, bagaimana caranya? Terima kasih. How do we use geometry and BioLite for person that wants to get rid of the minus in their sites? Those Yes. problem. I understand. For the site, very interesting method that you can try is shining the BioLite at the back of your head. Okay, that is visual cortex, what we call, at the back of your head, and then shine the spray of this energized water into the eyes. You do this too, and also drink and everything. You will have fantastic, good results. But over a period of time, cannot expect immediately. Cannot expect immediately. Baik. Jadi intinya sebenarnya untuk permasalahan mata minus ataupun permasalahan pada penglihatan mata, selama itu tidak parah juga tentunya, Anda bisa menggunakan Amiskwa BioLite 3 dengan geometri disinari di bagian kepala Anda, bagian belakang kepala Anda yang secara lurus
menuju ke mata Anda begitu ya, tapi dari belakang, bagian belakang kepala. Anda bisa sinari dengan sinar warna merah. Di lain sisi Anda bisa menyemprotkan air yang sudah distruktur tadi dengan namanya Squamish ke arah mata Anda. Jadi intinya biar tidak kering. Jadi dua proses tadi jika Anda lakukan secara rutin setiap harinya konsisten, maka Anda akan melihat perubahannya, melihat hasil yang cukup memuaskan di situ. Tapi Anda tentu tidak boleh mengharapkan itu bisa terjadi dalam satu kali terapi atau satu kali sesi begitu ya. Jadi perlu diulangi secara konsisten. Okay. Okay, I think So that's all, Dr. Sophie. Yes, fine. And I also shared the video that has got Indonesia subtitles. We will be coming more videos with Indonesian subtitles for your understanding. So we can share with all of you. Okay. So I posted the link in the chat. Yeah, you guys can save it. Because when we close the session, Jadi ada satu tautan link yang sudah mengandung video yang ada bahasa Indonesianya. Jadi mungkin bisa ada simpan terlebih dahulu karena ini nanti kalau sudah ditutup sesinya maka tentu saja linknya akan menghilang. Seperti itu. Okay. Baik, Dr. Safi, thank you very much for your time and explanation, Dr. Safi. Thank you so much. Anything that you Take want to say? guys. No, absolutely fine. We can actually, there is an Instagram live later at 8 p.m. Please also join that one. Thank you so much. Bye-bye. Baik, jadi thank you Dr. Safi.